Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1481. Penatua ke-9 memandang Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia langsung memikirkan berbagai macam retorika. Segera setelah Li Dong mengajukan keberatan, dia akan segera menggunakan pernyataan yang telah disiapkannya untuk membungkam Li Dong. Namun, Li Dong menggelengkan kepalanya. Tidak ada keberatan, saya mengikuti keputusan para tetua. Petik 2. Mendengar ini, Penatua ke-9 menyipitkan matanya sedikit. Saya harus mengatakan bahwa sikap tenang Li Dong adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia menatap Li Dong lagi. Dalam hati, saya harus mengakui bahwa pemuda ini benar-benar luar biasa. Dia telah melihat pemuda terbaik selama bertahun-tahun. Sayangnya, apakah Anda memiliki pandangan tentang hasil pembuangan Li Dong oleh presbiteri? Penatua ke-9 mengalihkan pandangannya dari Li Dong, melihat sekeliling penonton, dan bertanya dengan ringan. Mendengar kata-katanya, penonton mulai berbisik dan berbisik. Namun, tidak ada yang berdiri dan mengajukan keberatan. Karena semua orang tahu apa yang akan dilakukan 9 tetua hari ini. Berdiri saat ini adalah menjadi musuh 9 sesepuh. Meskipun mereka tidak ingin Li Dong digulingkan sebagai God of War, keselamatan mereka sendiri bahkan lebih penting. Ini adalah pilihan paling bijaksana untuk melindungi diri sendiri dengan bijak. Namun, ada beberapa orang yang heterogen. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Petik 2. Sebuah suara datang. Hah. Semua orang melihatnya dan melihat Zhao Bin perlahan berdiri. Melihat Zhao Bin, wajah Penatua ke-9 sedikit tenggelam, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu katakan? Sebagai komandan tertinggi pasukan khusus, Zhao Bin sekarang diperintahkan untuk menjaga perbatasan. Li Dong, Dewa Perang, digulingkan, dan peran Zhao Bin sangat besar. Bab 1482. Sejujurnya, orang lain yang hadir memiliki sesuatu untuk dikatakan, 9 sesepuh masih tidak terlalu peduli. Tapi kata-kata Zhao Bin, bahkan dia, harus ditanggapi dengan serius. Zhao Bin menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. Dan pada saat ini, Li Dong berteriak dengan suara yang dalam, Zhao Bin, diam dan duduk. Dia tidak ingin Zhao Bin terlibat karena urusannya sendiri. Sebagai dewa perang, dan di perbatasan, dia memiliki tuannya sendiri. Dalam statusnya, dia memenuhi syarat untuk berurusan dengan para tetua ini, tetapi Zhao Bin berbeda. Jika Zhao Bin terlibat, dia akan hancur jika salah satu gagal. Sebagai komandan yang baik seperti Zhao Bin, Li Dong benar-benar tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Zhao Bin tidak menyangka bahwa Li Dong akan meneriakinya. Untuk sesaat, dia membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Siapa aku? Aku menyuruhmu diam dan duduk. Ini perintah. Li Dong berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya agung, dan aura agung yang memancar dari tubuhnya membuat Zhao Bin tidak berani menatap langsung ke matanya. Kekuatan God of War, bahkan Zhao Bin, tidak tahan. Zhao Bin menarik napas dalam-dalam dan duduk tak berdaya. Tentu saja dia tahu bahwa Li Dong memarahinya karena dia tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Namun, dia benar-benar tidak mau, sangat marah. Meskipun usia Li Dong jauh lebih muda darinya, dalam pikirannya, Li Dong adalah idolanya. Itu juga merupakan idola di benak semua prajurit. Sekarang, idolanya sangat dipermalukan oleh pejabat tinggi ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bagaimana lagi, perasaan seperti ini benar-benar tidak nyaman. Tapi karena Li Dong bersikeras untuk tidak membiarkan dia terlibat dalam masalah ini, Zhao Bin tidak punya pilihan selain menerima perintah.
Melihat bahwa Zhao Bin benar-benar mendengarkan kata-kata Li Dong dan duduk dengan tenang, mata penatua ke-9 menyipit lagi. Sejujurnya, bahkan tingkat keberadaan Zhao Bin bersedia mematuhi perintah Li Dong, yang membuatnya sangat iri. Karena itu berarti gengsi Li Dong di ketentaraan tidak akan pernah bisa ditandingi olehnya. Ini juga merupakan tempat yang sangat dikagumi oleh para tetua lainnya. Bab 1483. Lagi pula, sejak zaman kuno, selama Anda mengendalikan tentara, Anda memiliki hak untuk berbicara. Jika para tetua ini juga dapat memiliki pengaruh seperti itu di tentara, prestise mereka akan mencapai tingkat yang baru. Mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang, kesempatan telah datang. Setelah menolak identitas God of War, mereka memiliki kesempatan untuk campur tangan dalam tentara dan memperkuat pengaruh mereka. Tetua, apakah ada hal lain? Jika tidak, maka saya akan pergi dulu. Petik 2. Li Dong berdiri, menatap langsung ke penatua ke-9, dan bertanya dengan lemah. Wajahnya terlalu tenang, begitu tenang sehingga 9 sesepuh tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, dia baru saja mengumumkan bahwa dia telah memecat Li Dong dari posisi God of War. Namun, Li Dong tidak peduli sama sekali. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia selalu percaya bahwa ketika dia mengumumkan hasilnya, Li Dong seharusnya sedikit frustrasi, mengklaim bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk negara. Tapi tidak, tampaknya identitas God of War tidak berharga di mata Li Dong. Kamu boleh pergi. Petik 2. Penatua ke-9 berkata dengan tenang. Tentu saja dia tidak akan membatasi kebebasan pribadi Li Dong. Bahkan, dia tidak akan dapat dipertahankan jika dia mengabaikan status Li Dong sebagai dewa perang atas tuduhan yang baru saja dia sebutkan. Bagaimanapun, Du Gubo terbunuh, dan ratusan tuan yang dibawanya dibunuh oleh Li Dong, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Karena mereka berani mengepung dan membunuh dewa perang. Pada titik ini, Li Dong tidak bersalah ketika dia membunuh mereka. Jika 9 sesepuh masih belum puas, dan akan terus menahan Li Dong dan mengajukan berbagai tuduhan padanya, maka semuanya akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, Penatua Agung tidak akan menutup satu mata, tetapi secara pribadi akan mengakhiri masalah ini. Belum lagi betapa mengerikannya kemarahan ribuan tentara. Dan perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian ini mungkin akan menjadi yang pertama menolak. Tetua ke-9 dapat melihat bahwa meskipun mereka tidak mengatakan apapun tentang perwira militer berpangkat tinggi yang hadir, mereka sebenarnya sangat tidak puas. Penatua 9 adalah orang yang bijaksana. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, dan dia tahu apa artinya menerima ketika dia melihat kebaikan. Sebagai manusia, Anda tetap tidak boleh terlalu serakah. Oleh karena itu, dia tidak akan memaksa Li Dong untuk tetap tinggal. Baginya, menolak Li Dong sebagai dewa perang sudah mencapai tujuannya. Bab 1484. Itu dia, tidak apa-apa, aku pergi, kamu melanjutkan. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Dan masih banyak lagi. Petik 2. Penatua 9 tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah ada hal lain untuk Penatua 9? Li Dong berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, Anda juga dapat mengajukan banding atas keputusan yang baru saja saya umumkan. Tetua ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Li Dong segera memotongnya dan menyeringai. Ngomong-ngomong, ini hanya sementara, percayalah, dalam waktu dekat, kamu akan datang dan memohon padaku untuk kembali. Setelah mengatakan ini, Li Dong tertawa, dan kemudian pergi tanpa melihat ke belakang. Orang-orang tingkat tinggi lainnya yang hadir di sini diam-diam melihat punggung Li Dong yang bebas dan santai, dan mereka semua memiliki intuisi di dalam hati mereka. Suatu hari, God of War akhirnya akan kembali. Karena mereka tahu bahwa negara membutuhkan dewa perang, dan rakyat juga membutuhkan dewa perang.
Mereka tidak seperti tetua ke-9 dan yang lainnya. Di aula tinggi, mereka tidak pernah mengalami perang sama sekali, dan mereka tidak tahu betapa menakutkannya musuh kuat asing. Tanpa God of War, musuh-musuh kuat itu cepat atau lambat akan tidak terkendali. Oleh karena itu, God of War pasti akan kembali lagi. Mengenai kata-kata Li Dong, tinju 9 tetua diam-diam mengepal. Dia melihat ke belakang Li Dong dan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Mau kembali, jangan pikirkan itu. Setelah beberapa saat kemarahan, ada kegembiraan. Dia dan para tetua lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Sekarang, tidak ada dewa perang di tentara, dan waktu mereka telah tiba. Ketika Li Dong kembali ke villa, dia bisa melihat Lin Yurou dan Xiao Bai duduk di halaman dari kejauhan, memandangi pintu dari waktu ke waktu. Jelas menunggu dia kembali. Istriku, aku kembali. Petik 2. Li Dong tertawa dan berjalan mendekat. Melihat kembalinya Li Dong, hati lembut Lin Yu akhirnya rileks. Meskipun Li Dong berkata sebelum pergi, dia masih khawatir. Tidak mungkin. Salahkan saja prajurit yang datang sebelumnya yang datang menjadi jahat, itu terlalu menakutkan. Bab 1485. Lin Yurou benar-benar takut Li Dong akan kesulitan untuk keluar lagi ketika dia pergi ke tentara. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukankah aku mengatakannya? Tidak akan terjadi apa-apa, aku hanya bekerja sama dengan mereka untuk menyelidiki sesuatu. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Setelah itu, Chen Xiaodao dan Dao Skar juga datang. Melihat bahwa Li Dong baik-baik saja, mereka merasa lega dan segera pergi. Setelah pertempuran terakhir Chen Xiaodao dengan Cui Jiqing, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Adapun Xiao Daomen, dia hampir selalu membiarkan orang-orang di bawah menanganinya, dan sebagian besar waktunya, dia mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya, merasakan seni bela diri, atau datang untuk berkencan dengan Xiao Bai. Adapun Scar, tapi untuk berbaur dengan anggota inti dari Xiao Daomen, mengajar tim dari Xiao Daomen untuk melawan, tapi jarang mengikuti sisi Li Dong. Ketika Chen Xiaodao dan Dadao pergi, Li Dong, Lin Yurou, dan Xiao Bai langsung pergi ke perusahaan. Lin Yurou menurunkan sebidang tanah, dan sekarang dia telah membentuk tim konstruksi untuk mulai membangun gedung perkantoran di sebidang tanah itu. Namun, ruang kantor perusahaan masih berada di gedung yang sebelumnya disewa. Ketika mereka datang ke perusahaan, Lin Yurou dan Xiao Bai segera mulai bekerja. Li Dong, di sisi lain, tidak melakukan apa-apa, berbaring di sofa di kantor dan bermain game. Saya tidak tahu berapa lama. Suamiku, bangun, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Petik 2. Lin Yurou sibuk dengan barang-barang di tangan dan datang. Li Dong duduk dan bertanya, ada apa? Lin Yurou duduk di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, sekarang perusahaan berada di jalur yang benar di sini, dan saluran mitra telah dibuka, tetapi perusahaan sedang menghadapi masalah sekarang. Saya ingin meminta pendapat Anda. Petik 2. Ada apa? Ceritakan padaku. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dalam keadaan normal, Li Dong hampir tidak campur tangan dalam operasi perusahaan. Kecuali Lin Yurou menghadapi masalah yang tidak bisa dia selesaikan, Li Dong akan membantu. Terlebih lagi, setelah masa pertumbuhan yang begitu lama, Lin Yurou telah benar-benar dewasa. Sekarang, Lin Yurou semakin jarang mencari pendapat Li Dong tentang banyak hal tentang perusahaan. Sekarang dia menawarkan untuk mendiskusikan sesuatu dengan Li Dong, itu pasti hal yang sangat penting. Saya ingin membangun logistik saya sendiri. Petik 2. Bab 1486. Lin Yurou berkata dengan ekspresi serius, sekarang penjualan online produk kami jauh lebih baik daripada offline. Petik 2. Tidak apa-apa di selatan.
Perusahaan logistik di sana sangat senang bekerja sama dengan kami, dan harganya tidak tinggi. Petik 2. Tapi di sini, saya menemukan beberapa perusahaan logistik, mereka menolak bekerja sama dengan kami, atau harganya terlalu tinggi. Alis Li Dong sedikit berkedut, hatinya bergerak, dan dia bertanya, menolak untuk bekerja sama. Apa nama perusahaan logistik yang kamu cari? Bailey Logistik. Petik 2. Lin Yurou tersenyum pahit, perusahaan logistik ini sangat besar di Kyoto, dengan skala triliunan, dan hampir memonopoli industri logistik di utara. Yang pertama saya cari adalah mereka, tetapi mereka menolak untuk bekerja sama dengan Lin Group kami. Petik 2. Perusahaan logistik lain terlalu kecil atau terlalu mahal. Keluarga mana yang berada di balik Bailey Logistics itu? Li Dong bertanya lagi. Menurut logika normal, ukuran grup Lin sangat besar, dan perusahaan logistik harus mau bekerja sama. Lagi pula, itu adalah keuntungan yang cukup menggiurkan. Namun, Bailey Logistics menolak untuk bekerja sama dengan grup Lin. Hal pertama yang dipikirkan Li Dong adalah bahwa keluarga di belakang perusahaan ini harus menjadi musuhnya. Jika tidak, pihak lain tidak memiliki alasan untuk menolak bekerja sama dengan grup Lin. Saya menyelidiki, ketua perusahaan ini bernama Cui Jianhua. Petik 2. Lin Yurou dengan cepat berkata. Keluarga Chu. Mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Setelah Cui Jiking dihapuskan olehnya, keluarga Cui tidak lagi ada di matanya. Alasan mengapa dia tidak menghancurkan keluarga Cui adalah karena dia ingin Lin Yurou memimpin grup Lin untuk menghancurkan bisnis keluarga Cui sepenuhnya dan membuat mereka benar-benar putus asa. Awalnya, Li Dong berpikir bahwa hari ini akan memakan waktu cukup lama, tapi dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu melakukan hal-hal ini. Petik 2. Li Dong tersenyum. Cepat atau lambat, grup Lin akan mengambil jalan ini untuk membentuk logistiknya sendiri. Karena Li Dong tahu betul betapa nyamannya memiliki logistik sendiri ketika ukuran grup Lin menjadi semakin besar. Ini juga akan menghemat banyak uang dan memperkuat kekuatan grup itu sendiri. Namun, jika Anda hanya mengatur logistik biasa, itu tidak akan dapat bersaing dengan Bailey Logistics dalam waktu singkat. Petik 2. Lin Yurou tampak tak berdaya, saya ingin Anda membantu mencari cara untuk melakukan hal ini dengan cara yang tidak biasa. Petik 2. Ketika grup Lin ditempatkan di Kyoto, jika Anda ingin mendapatkan pijakan yang kuat dengan cepat, semua aspek harus dipertimbangkan. Kesulitan terbesar yang kita hadapi sekarang adalah logistik. Bab 1487. Lagi pula, jika pelanggan membeli produk yang mereka sukai, tetapi grup Lin tidak dapat mengirimkannya kepada pelanggan, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal. Anda tahu, jika masalah ini difermentasi dan menyebar, semua orang tahu untuk membeli produk Lin's Group, tetapi tidak dapat mengekspresikannya, lalu siapa yang akan membelinya? Itu dia. Petik 2. Li Dong mengangguk, oke, biarkan aku memikirkannya. Petik 2. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan mulai berpikir. Yah, aku yakin kamu bisa memikirkan cara, suami. Petik 2. Lin Yurou memberi isyarat bersorak kepada Li Dong, dan berlari kembali ke meja untuk menangani masalah ini. Setelah setengah jam, Li Dong membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, istriku, aku memikirkannya. Petik 2. Lin Yurou segera meletakkan apa yang ada di tangannya dan berjalan dengan ekspresi terkejut, benarkah? Dia tahu bahwa seseorang seperti suaminya pasti bisa memberikan solusi. Li Dong tidak pernah mengecewakannya sepanjang waktu. Kemudian, Li Dong berbagi pemikirannya dengan Lin Yurou. Ketika Li Dong selesai berbicara, mata Lin Yurou berbinar. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Ide ini bagus. Aku akan menerapkannya sekarang. Petik 2. Lin Yurou tampak bersemangat dan langsung memulai telepon. Setelah mendengarkan Li Dong sebentar, dia sedikit kurang tertarik.
Karena panggilan yang dibuat Lin Yuro ini adalah tentang membiarkan orang-orang di bawah tangannya membuka perusahaan kurir. Akhirnya, dia memanggil manajer Departemen Sumber Daya Manusia untuk datang. Dalam waktu sekitar 3 menit, pintu kantor diketuk. "Silakan masuk." Petik 2. Lin Yuro berkata dengan keras. Segera setelah itu, pintu kantor terbuka, dan seorang wanita dengan penampilan normal tetapi sosok yang baik masuk. Dia adalah manajer personalia cabang grup Lin di sini. "Saudara Dong, Presiden Lin." Wanita itu masuk dan langsung membungkuk ke arah Lin Yuro dan Li Dong dan menyapa mereka dengan hormat. "Kakak Ye, kamu di sini, ayo, aku punya pekerjaan untuk memberimu." Petik 2. Lin Yuro tersenyum dan melambai padanya. "Presiden Lin, katamu." Petik 2. Manajer Ye duduk di depan Lin Yuro. Bab 1488. Perusahaan kami sedang bersiap untuk mendirikan perusahaan logistik. Petik 2. Lin Yuro tampak serius dan tulus. "Departemen personalia Anda pergi ke perusahaan logistik lain untuk menggali sekelompok tulang punggung untuk membentuk tim yang baik." Petik 2. Mendirikan perusahaan logistik. Manajer Ye terkejut, dan kemudian sedikit mengernyit. Namun, tidak mudah untuk menggali eksekutif dari perusahaan logistik lain. Petik 2. Sebagai manajer personalia, dia juga mengetahui masalah yang dihadapi oleh cabang. Dapat dikatakan bahwa seluruh logistik utara hampir dimonopoli oleh keluarga Cui, dan Bailey Logistics telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Lin Group. Dengan cara ini, bahkan jika grup Lin ingin mendirikan perusahaan logistik baru, merekrut eksekutif senior benar-benar tidak mudah. Lakukan saja, naikkan gaji, dan jangan takut tidak ada yang datang. Petik 2. Lin Yuro tersenyum. Dia tahu betul bahwa orang yang keluar untuk bekerja melakukannya demi uang. Bahkan eksekutif tingkat tinggi, selama mereka memberikan cukup uang, hanya hitungan menit bagi pihak lain untuk berganti pekerjaan. Pembentukan perusahaan logistik memiliki arti strategis yang besar bagi grup Lin, oleh karena itu, Lin Yuro tidak akan ragu untuk mengeluarkan gaji tinggi untuk menggali orang. Dengan kata-kata Lin Yuro, manajer Ye segera mengetahuinya. "Oke, Presiden Lin, berjanji untuk menyelesaikan tugas." Petik 2. Selain itu, beberapa kurir akan direkrut. Petik 2. Lin Yuro berkata lagi, "Tapi jangan menyewa kurir di negara ini." Mendengar ini, manajer Ye terkejut lagi. "Jika Anda tidak merekrut dari China, apakah mungkin merekrut orang di luar negeri?" Dia sama sekali tidak mengerti arti kata-kata Lin Yuro. Itu hanya kurir, itu seharusnya yang paling mudah, tetapi sekarang mendengarkan Lin Yuro lebih sulit daripada menggali orang dari perusahaan logistik lain. Maklum, tenaga kerja dalam negeri paling murah, sedangkan di luar negeri biaya tenaga kerja sangat mahal. Baik Korea Selatan maupun negara kepulauan adalah negara maju. Gaji di kedua negara ini sangat tinggi, setiap pria berusia 70 tahun masih bisa mengendarai bus dan taksi, menghasilkan puluhan ribu yuan sebulan. Pada dasarnya, orang-orang dari China pergi bekerja di kedua negara itu untuk menghasilkan uang, sangat sedikit orang dari kedua negara ini yang bekerja di China. Bab 1489. Anda tahu, pada tahun 1990-an, upah rata-rata orang biasa di China sebagian besar adalah 1 atau 200 yuan, sedangkan upah rata-rata di negara-negara kepulauan pada waktu itu telah mencapai 10.000 yuan. Itu renminbi, bukan mata uang pulau. Saat itu, orang-orang yang menyelundupkan ke negara pulau untuk mencuci piring telah menghasilkan banyak uang. Mereka bekerja selama 2 tahun dan kembali untuk membeli sebuah flat di Kyoto, menunggu harganya naik menjadi 10 atau 20 juta. Tidak perlu pendidikan, tidak ada otak, 2 tahun mencuci piring, menghasilkan puluhan juta, dan hidup tanpa rasa khawatir selamanya. Bahkan hingga saat ini masih saja terjadi penyelundupan manusia untuk bekerja di kedua negara tersebut. Jika Anda naik kapal pesiar di negara pulau, ketika Anda turun di tempat yang indah dan kembali,
Anda akan menemukan bahwa akan ada 2 orang yang hilang di kapal pesiar karena suatu alasan, dan akan ada selembar kertas di tim ruang pemimpin untuk beberapa alasan. Meskipun manajer Y tidak pernah melakukan logistik, dia tahu betul bahwa merekrut orang dari negara pulau dan Korea Selatan sebagai karyawan sangat mahal, dan umumnya tidak besar. Ya, itu berarti merekrut dari luar negeri. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, selain itu, saya harus pergi ke Korea Selatan dan negara pulau untuk merekrut orang. Tentu saja, jika ada orang dari kedua negara ini di negara ini, tidak apa-apa. Petik 2. Kamu tidak takut tidak bisa mempekerjakan orang, selama kami menawarkan gaji tinggi, itu pasti bisa. Petik 2. Lalu, Presiden Lin, apakah Anda memiliki persyaratan? Manajer Y bertanya dengan cepat. Meskipun dia masih tidak tahu pentingnya Lin Yurou melakukan ini, dia tahu bahwa Lin Yurou pasti memiliki rencananya untuk melakukan ini. Sebagai bawahan, dia hanya perlu menjalankan perintah atasannya. Meminta. Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Kami akan merekrut beberapa wanita yang belum menikah dari negara pulau. Penampilannya bisa santai dan tidak perlu tahu bahasa Cina, tapi dia harus menyukai huaxia, seperti pria huaxia, merekrut 500 dulu. Petik 2. Ada juga Korea Selatan. Kita harus merekrut 500 pemuda dari Korea Selatan. Mereka harus terlihat lebih tampan. Kita juga ingin seperti wanita Cina dan wanita Cina. Kita juga merekrut 500 pemuda. Petik 2. Mendengar ini, manajer Y sakit kepala. Tuan Lin, dalam hal ini, biaya kami akan sangat tinggi. Mengapa Anda ingin melakukan ini? Sangat sederhana. Kita harus bersaing dengan Bailey Logistics. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, juga, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki industri logistik, dan sekali lagi memulai tanda tangan Lin Group kita. Petik 2. Apa? Manajer Y sedikit bingung, apakah ini benar-benar efektif? Saudari Y, Anda mengatakan bahwa produk grup Lin kami terutama dijual kepada siapa? Lin Yurou bertanya sambil tersenyum. Pekerja muda kerah putih, dan orang-orang yang mencintai kecantikan. Petik 2. Manajer Y menjawab tanpa ragu-ragu. Bab 1490. Dua produk utama Lin Group kini memiliki efek kecantikan yang dahsyat. Hampir semua orang yang membeli kedua produk ini adalah pecinta kecantikan, tanpa memandang jenis kelamin. Di antara mereka, proporsi tertinggi adalah pekerja kerah putih perempuan. Baik. Petik 2. Lin Yurou menjentikkan jarinya. Proporsi pembeli tertinggi dari produk kami adalah pekerja kerah putih perempuan, dan banyak dari mereka memiliki pacar. Petik 2. Jika dipikir-pikir, jika kurir kami semuanya wanita dari negara kepulauan dan adik laki-laki dari Korea Selatan, apakah pelanggan kami akan menyukai layanan mereka? Mendengar ini, mata manajer Y juga berbinar. Karena dia menggantikan dirinya. Bagaimana jika saya seorang pekerja kerah putih wanita biasa yang membeli produk Lin Group dan menandatangani pengiriman dan menemukan bahwa kurir itu adalah adik lelaki tampan dari Korea? Itu harus dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, pria Korea yang tampan, hampir seorang wanita akan menyukainya. Demikian pula, jika seorang pria membeli produk dari grup Lin, kurirnya adalah kecantikan negara pulau, dan sikap pelayanannya sangat baik, maka dia akan sangat menyukainya. Tuan Lin, bagaimana Anda mendapatkan ide ini? Luar biasa. Manajer Y tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bisa dibayangkan begitu model seperti itu muncul, pasti akan menjadi bom raja bagi industri logistik dalam negeri. Ketika saatnya tiba, Lin Group akan memasuki industri logistik dan bersaing dengan Bailey Logistics. Itu benar-benar bukan mimpi. Di mana saya memiliki kemampuan yang begitu hebat, dia datang dengan itu. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan menunjuk Li Dong. Kakak Dong, bagus. Manajer Y mengacungkan jempol pada Li Dong, dengan ekspresi kagum.
Seperti yang diharapkan Dongge, seperti yang diharapkan menjadi kekasih impian semua wanita dari grup Lin, ide yang muncul begitu saja begitu kuat, itu benar-benar mengagumkan. Wajah Li Dong tenang, dan dia tersenyum sedikit. Ide seperti itu tidak terlalu kuat, dia hanya menghitung pikiran orang-orang muda di China. Lagi pula, ada pria tampan dan wanita cantik yang menggoda yang melayani Anda, siapa yang akan menolak? Yah, hanya ada dua hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Sekali lagi, Anda tidak perlu khawatir tentang uang, Anda hanya perlu mengendalikan biaya sebanyak mungkin. Petik 2. Lin Yuro akhirnya menjelaskan. Oke, Presiden Lin, saya tahu, tetapi jika Anda ingin merekrut cukup banyak kurir dari negara-negara kepulauan dan Korea Selatan, Anda harus mencoba mengendalikan biaya. Dalam waktu singkat, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Petik 2. Ye Jing memikirkannya, dan mengatakan kekhawatirannya. Tidak apa-apa. Jumlah orang dapat ditingkatkan secara perlahan di tahap selanjutnya. Kami akan memanggil grup terlebih dahulu, selama kami dapat memastikan operasi normal perusahaan logistik. Petik 2. Lin Yuro tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Untuk bersaing dengan Bailey Logistics, kita harus bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Petik 2. Saya mengerti, Presiden Lin, maka saya akan pergi bekerja. Petik 2. Manajer Ye berdiri, mengangguk pada Li Dong lagi, dan berjalan keluar. Keluarga Li. Waktu makan malam. Di restoran. Bu, apa yang kamu katakan itu benar. Xiao Yeza itu, apakah dia benar-benar digulingkan sebagai dewa perang oleh kakeknya? Li Zong mendengar berita itu dari mulut Duguk Xuan, dan seluruh orangnya tiba-tiba bersemangat. Baru saja Duguk Xuan memberitahunya bahwa Penatua ke-9 telah memecat Li Dong sebagai dewa perang. Berita ini benar-benar berita bagus untuk Li Zong. Bab 1491. Meskipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Li, bahkan jika dia menghadapi dewa perang kontemporer, dia harus mundur. Belum lagi lawannya masih merupakan eksistensi yang menakutkan. Sejak mengetahui identitas asli Li Dong, dia dalam keadaan gentar. Karena Li Zong takut. Dia takut Li Dong akan kembali ke keluarga Li suatu hari nanti. Pada saat itu, dia, tuan muda tertua dari keluarga Li, akan menghadapi pewaris yang merupakan dewa perang. Dalam hal itu, ada kemungkinan besar bahwa bisnis keluarga-keluarga Li akan diwarisi oleh spesies liar kecil itu. Ketika saatnya tiba, dia dan ibunya mungkin akan berakhir menyedihkan. Bukan ini yang lebih dia takuti. 15 tahun yang lalu, ibu Xiao Yezong dipaksa mati oleh ibunya Duguk Xuan. Setelah pihak lain kembali ke keluarga Li, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membalas dendam. Ketika dia berpikir bahwa musuhnya adalah God of War kontemporer, dia merasa sedikit putus asa. Tapi sekarang akhirnya ada kabar baik. Spesies liar kecil itu diberhentikan dari status God of War. Kehilangan identitasnya sebagai dewa perang, bahkan jika Xiao Yeza itu bisa bertarung lagi, dia hanyalah seorang seniman bela diri yang tidak bisa berada di atas panggung. Mungkinkah dia berani masuk ke rumah Li dan membunuh mereka? Melihat Li Zong sangat bahagia, Duguk Xuan mau tidak mau menasihati. Meskipun dia bukan lagi dewa perang, jangan lupa bahwa dia sekarang kuat dalam seni bela diri, dan bahkan keluarga Cui telah dihancurkan di tangannya. Tidak perlu. Kamu tidak boleh memprovokasi dia, tahu. Petik 2. Di hati Duguk Xuan, dia hanyalah spesies liar kecil, dia belum memperhatikannya. Keselamatan Li Zong adalah yang pertama. Jika Xiao Yezong itu benar-benar ingin datang kepadanya untuk membalas dendam, Duguk Xuan tidak akan menjadi vegetarian. Bu, apakah aku tipe orang yang tidak tahu pentingnya? Li Zong tersenyum. Namun, saya mendengar bahwa Xiao Yehang membuka perusahaan di selatan yang disebut Grup Lin. Sekarang cabang Grup Lin telah menetap di Kyoto. Bu, jika itu adalah konflik komersial, Anda tidak dapat membiarkan saya.
Menjadi kura-kura. Grup Lin. Mendengar ini, mata Du Guxuan sedikit menyipit. Pada saat ini, dia banyak berpikir di dalam hatinya. Pihak lain sangat membencinya, dan sekarang mereka telah membuka perusahaan di utara Kyoto. Apa yang ini coba lakukan? Mungkinkah Anda masih ingin mengalahkan semua bisnis keluarga yang berpartisipasi dalam insiden itu? Memikirkan hal ini, dia segera menentukan kemungkinannya. Jika dia menggunakan kekuatan untuk menyerang keluarga Li kita, aku mungkin masih memiliki kekhawatiran, tetapi jika dia ingin mengalahkan kita secara komersial, ya, dia belum memiliki kualifikasi seperti itu. Petik 2. Du Guxuan tampak bangga. Dia memang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Keluarga Li sekarang menjadi keluarga besar, meskipun Li Hongtu masih pemilik keluarga. Tetapi banyak properti keluarga Li dikelola oleh ibu dan anak mereka. Bab 1492. Meski hanya sebagian, namun cukup melumat 99% perusahaan dalam negeri. Meskipun dia tidak tahu grup Lin, menurut pendapatnya, bahkan jika sebuah perusahaan kecil dari selatan sangat kuat, kemana ia bisa pergi? Hanya sepatah kata darinya dapat mempersulit apa yang disebut grup Lin di Kyoto. Nah, jika grup Lin memiliki persaingan komersial dengan kami, maka kamu akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Du Guxuan mencibir. Jika perlu, gunakan semua sumber daya untuk menekan mereka, sehingga mereka akan mundur ketika mereka dalam kesulitan. Mendengar ini, Li Zong merasa lebih bahagia. Aku tahu caranya, Bu. Dalam benaknya, dia memikirkan wajah cantik sangguan Waner, dan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Waner, tunggu dan lihat, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, dalam bisnis, aku pasti akan menghancurkannya. Petik 2. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa akulah yang terbaik, dan akulah orang yang paling pantas untukmu. Pada waktu bersamaan, rumah Dugu. Di luar ruang belajar Penatua ke-9 Dugumo. Cui Ze berdiri di luar pintu, merasa sedikit gugup. Dia telah menjadi tentara selama beberapa waktu. Namun, sejak masuk tentara, yang dia lakukan hanyalah pekerjaan sipil. Tidak ada adegan seperti yang dibayangkan memerintahkan pasukan untuk berperang. Yang paling banyak adalah berpartisipasi dalam beberapa latihan. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mendaki hanya dalam beberapa tahun. Dalam keluarga Cui saat ini, Cui Jianhua bertanggung jawab atas semua urusan bisnis. Sekarang harapan keluarga Cui jatuh padanya. Jika dia tidak bisa naik ke posisi tingkat tinggi di masa depan, dia tidak akan berguna bagi keluarga Dugu. Dia sedang menunggu di ketentaraan, namun, dia sedang menunggu berita kematian Dugu Bo. Sejujurnya, berita bahwa Dugu Bo terbunuh benar-benar mengejutkannya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Dugu Bo dibunuh oleh Li Dong melalui saluran beritanya sendiri, dia bahkan lebih terkejut. Keberanian yang mengejutkan Dewa Perang. Pada saat itulah dia tahu bahwa 9 sesepuh pasti tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa 9 tetua pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Li Dong, dan setidaknya, dia juga akan menggulingkan Li Dong sebagai Dewa Perang. Saya harus mengatakan bahwa Cui Ze sangat cerdas. Dugaannya terbukti. Penatua ke-9 memang melakukan ini, menyatukan keempat tetua dan memecat Li Dong sebagai Dewa Perang. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa sesepuh ke-9 akan memanggilnya dalam waktu sesingkat itu. Ini membuat Cui Ze merasa sedikit gugup. Bab 1493. Mungkinkah Anda ingin mempromosikan diri Anda sendiri? Penatua sedang menunggumu, pergi saja. Sementara dia menunggu dengan sangat gugup, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berjalan keluar, melirik Cui Ze, dan berkata dengan ringan. Cui Ze tidak mengenal pria ini. Tetapi dia tahu bahwa pria ini adalah penjaga pribadi di sebelah Penatua ke-9, yang dikabarkan berasal dari Zongnanhai. Cui Ze merapikan pakaiannya, menyesuaikan ekspresi wajahnya, dan berjalan masuk. Berjalan ke ruangan, Cui Ze melihat sekilas,
ruangan ini bahkan bisa disebut sederhana. Hanya ada satu set sofa kayu, meja kuno, dan kursi. Seorang lelaki tua sedang membuat teh. Cui Ze meliriknya dan tahu itu teh kungfu dari selatan. Duduk. Pria tua itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi mengarahkan jarinya ke kursi di depannya. Cui Ze berjalan mendekat dan duduk di sisi yang berlawanan. Beberapa menit kemudian, secangkir teh kuning oranye-oranye didorong di depan Cui Ze. Minum teh. Dugumo berkata dengan ringan. Penatua Sie. Cui Ze tidak berani mengabaikannya, jadi dia dengan cepat mengambil teh dan menyesapnya. Dugumo juga menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya lalu meletakkannya, lalu menatap Cui Ze. Dia memandang Cui Ze dan berkata setelah beberapa saat, kamu adalah orang yang dihargai Boer. Dia pernah berkata bahwa kamu adalah pemuda paling cerdas dan paling menonjol di generasi muda keluarga Cui. Petik 2. Absurd. Petik 2. Kata Cui Ze kian. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan nilai Anda sendiri, tergantung pada apakah Anda bersedia untuk meraihnya. Petik 2. Penatua ke-9 menatap langsung ke Cui Ze dan berkata dengan suara yang dalam. Tolong juga ungkapkan 9 tetua. Petik 2. Cui Ze menatap mata Dugumo dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang paling dia inginkan sekarang adalah kesempatan untuk menunjukkan nilainya dan memungkinkan dia untuk naik dengan cepat. Sekarang, kesempatan ini akhirnya akan muncul. Pergi ke perbatasan. Petik 2. Dugumo berkata dengan acuh tak acuh, kamu pergi untuk menjaga perbatasan, dan aku akan mengatur agar kamu sebagai petugas staf mengikuti sisi Zhao Bin. Terserah kamu seberapa jauh kamu bisa pergi saat itu. Petik 2. Wajah Cui Ze sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Dugumo. Untuk menjaga perbatasan. Meskipun dia tidak pernah berada di medan perang, dia tahu betul bahwa hal yang paling berbahaya untuk menjadi seorang prajurit adalah menjaga perbatasan. Bab 1494. Karena perbatasan, perang tidak akan pernah kurang. Di setiap perbatasan pasti ada musuh asing yang menyerbu, atau menghadapi orang-orang yang putus asa, bisa dikatakan setiap hari menghadapi krisis hidup dan mati. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin berakhir tidur di perbatasan. Tetapi Cui Ze juga tahu bahwa meskipun tempat seperti itu berbahaya, itu lebih merupakan peluang. Terutama orang-orang dengan latar belakang seperti dia yang pergi ke tempat seperti itu, setelah mereka membuat prestasi besar, mereka dapat naik ke posisi tingkat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Cui Ze mengerti semua ini. Namun, meski begitu, dia masih ragu-ragu. Karena dia takut. Bagaimanapun, dia hanyalah orang pintar dengan otak dan sedikit kepintaran, dan kemungkinan mati di perbatasan bahkan lebih tinggi daripada prajurit biasa. Bahkan jika dia adalah petugas staf, kemungkinan ini masih sangat tinggi. Anda tahu, bahkan jika itu adalah anggota staf, sekali perang pecah, tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat Cui Ze ragu-ragu, Dugumo berkata ringan. Saya akan memberi Anda 5 menit untuk memikirkannya. Jika Anda tidak ingin pergi, saya tidak akan memaksa Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda ingin menunggu kesempatan berikutnya. Mungkin butuh waktu lama. Bahkan, jika bukan karena wajah Dugumo tidak akan pernah mempertimbangkan Cui Ze. Bahkan Cui Ze dikenal sebagai pemuda terbaik di keluarga Cui. Sebagai penatua ke-9, Dugumo telah melihat banyak orang muda yang luar biasa seperti Guo Jiang Ziqing dalam beberapa tahun terakhir, jauh lebih menonjol daripada Cui Ze. Jika Cui Ze tidak menghargai kesempatan ini, dia tidak akan memaksanya. Tetapi di masa depan, Cui Ze masih ingin dia memberikan kesempatan seperti itu, dan diperkirakan dia tidak akan memilikinya lagi. Wajah Cui Ze menjadi lebih serius ketika dia mendengar kata-kata Dugumo. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia mengangguk dengan serius, "Oke, aku pergi." Idenya sangat sederhana. Pergi ke sana tentu saja mengancam jiwa,
Tetapi dibandingkan dengan masa depan keluarga Cui, itu bukan apa-apa. Dia telah ditanamkan oleh keluarganya sejak dia masih kecil bahwa kepentingan keluarga lebih dari segalanya. Untuk keluarga, kakeknya bahkan dapat memberikan segalanya. Cui Fang bahkan pergi ke selatan untuk berurusan dengan Li Dong sendirian, dan hampir mati pada akhirnya. Sebagai perbandingan, jika dia, pewaris generasi ketiga dari keluarga Cui, tidak memiliki sedikit keberanian, apa gunanya hidup di dunia ini? Mungkinkah di masa depan, saya harus menundukkan kepala selama sisa hidup saya? Tidak. Dia ingin menjadi tuan. Dia ingin mewarisi keinginan kakeknya dan membawa keluarga Cui ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang kesempatan yang begitu baik ada di depan saya. Jika saya tidak menangkapnya dengan baik, mereka yang penuh harapan untuk diri mereka sendiri pasti akan kecewa. Bagus. Sentuhan penghargaan melintas di mata Dugumo, dan dia mengangguk. Seperti yang diharapkan dari cucuku, kamu memiliki keberanian seperti itu, dan masa depan bisa diharapkan. Petik 2. Bab 1495. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya telah menyiapkan dokumen staf Anda. Ambil kembali dan persiapkan. Ayo pergi ke perbatasan dengan Zhao Bin besok. Dugumo berjalan mendekat, mengeluarkan dokumen dari laci, dan meletakkannya di atas meja. Ya, Cui Ze mengambil file itu, memberi hormat kepada Dugumo, lalu berbalik dan berjalan keluar. Matanya tegas saat ini. Kakek, ayah, tunggu dan lihat, kali ini, aku pasti akan memimpin keluarga Cui ke puncak. Petik 2. Pada waktu itu, negara-negara barat, di sebuah kastil tua. Di ruangan yang gelap dan suram, seorang wanita telanjang bersandar di sofa. Tubuhnya telanjang, sosoknya bergelombang, wajahnya indah dan menawan, rambut pirangnya berantakan, dan bibirnya yang ungu memiliki sihir yang menyihir. Sebatang cerutu tebal terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, kuku-kukunya hitam seperti tinta dan mempesona. Di dada kanannya, ada tato seukuran telapak tangan. Itu adalah laba-laba. Pada saat ini, matanya tertuju pada TV LCD di dalam ruangan. TV menyala dan film diputar di sana. Pembunuh ini tidak terlalu dingin. Ketika dia melihat akhir cerita, dia mengeluarkan asap. Ini benar-benar memalukan di dunia pembunuh. Petik 2. Menurutnya, karena pahlawan film ini adalah seorang pembunuh, seharusnya tidak ada perasaan. Sekarang Anda telah memulai jalan seorang pembunuh, tidak ada jalan untuk kembali. Jika si pembunuh memiliki perasaan, maka dia tidak layak untuk terus menjadi pembunuh. Lonceng jingle. Pada saat ini, telepon di atas meja berdering. Wanita itu berjalan mendekat, mengangkat telepon, dan melihat nomor penelepon di atasnya. Dia memiliki ekspresi malas, dan tiba-tiba menjadi serius dan penuh rasa hormat. Seolah-olah si penelepon adalah tuannya. Rajaku sayang, apakah Anda punya instruksi? Saya mendapat berita bahwa tidak ada dewa perang di perbatasan Huaxia. Bersiaplah dengan Earl, pergi berbelanja ke sana, dan konfirmasikan beritanya. Petik 2. Di sisi yang berlawanan, suara acuh tak acuh datang. Ya, rajaku sayang. Wanita itu menutup telepon, dan kemudian dia menemukan nomor dari buku alamat telepon dan memutarnya. Kaun, raja baru saja memberikan instruksi baru, mengatakan bahwa Huaxia tidak memiliki God of War. Mari kita pergi ke perbatasan Huaxia dan memeriksa keaslian berita. Petik 2. Oke, aku mengerti. Petik 2. Menutup telepon lagi, mata wanita itu menyipit, dan ekspresi kegembiraan bersinar di dalamnya. Dia menjilat bibirnya. Tidak ada dewa perang di China. Cektes. Ini benar-benar berita yang menggembirakan darah para prajurit Huaxia. Sudah lama aku dambakan Untuk ini, Li Dong tidak tahu. Bab 1496. Bahkan jika dia tahu itu, dia tidak akan peduli. Dia sekarang hidup sangat santai setiap hari, mengikuti sisi Lin Yurou, melihat bagaimana dia mekar di Kyoto. Hanya dalam beberapa hari,
Tulisan tangan Lin Yurou mengejutkan seluruh lingkaran bisnis Kyoto. Karena grup Lin menginvestasikan puluhan miliar untuk membentuk perusahaan bernama Chunfeng Logistics. Ini mengejutkan banyak orang, berpikir bahwa Lin Yurou gila. Siapa yang tidak tahu bahwa bos industri logistik utara adalah Bailey Logistics Cui. Grup Lin datang dari selatan untuk menyeberangi sungai. Bukankah ini idiot konyol menghabiskan puluhan miliar untuk membangun perusahaan logistik? Tidak ada yang berpikir bahwa grup Lin akan berhasil. Karena mereka tahu bahwa keluarga Cui tidak akan membiarkan grup Lin berhasil. Lagi pula, jika grup Lin berhasil, lalu bagaimana logistik Bailey Cui bisa bercampur? Jadi semua orang menunggu untuk melihat lelucon itu. Lin Yurou tidak peduli dengan ejekan dari dunia luar. Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian Kepegawaian telah merekrut sekelompok eksekutif dari perusahaan logistik besar, dan juga merekrut sejumlah besar pria cantik dan tampan sebagai kurir dari Korea Selatan dan negara-negara kepulauan. Lin Yurou percaya bahwa setelah beberapa saat, logistik Chunfeng yang dibangun sendiri tidak hanya akan mengejutkan seluruh lingkaran bisnis utara, tetapi juga seluruh lingkaran bisnis China. Dengan cara ini, waktu setengah bulan berlalu dengan cepat. Sore yang cerah. Di lingkungan biasa di Kyoto. Seorang otaku yang bekerja sebagai pembawa acara game membeli satu set produk kecantikan dari Lin Group dari internet. Meskipun dia laki-laki, dia harus begadang setiap hari, dan dia masih sangat menghargai perawatan pribadinya. Hari ini adalah hari ketika produk dikirim ke pintu Anda. Ding dong. Dia sedang bermain game ketika dia mendengar suara bel pintu berdering. Pria itu bangkit dan berjalan untuk membuka pintu, yang dilihatnya adalah seorang wanita cantik dengan kimono. Halo, Pak, wo kamu kosong. Petik 2. Dengarkan aksennya, ini wanita pulau. Mengenakan overall bergaya kimono khusus, dia menyapa pria itu sambil membungkuk dengan sopan. Ini langsung membuat otakku tersanjung. Dia dengan cepat membungkuk sebagai balasan dengan malu-malu. Itu Nona, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menemukan tempat yang salah? Otakku ini bahkan tidak mengenal beberapa wanita Cina, apalagi beberapa wanita asing yang cantik. Benar Pak, saya adalah kurir dari Chunfeng Logistics. Anda membeli produk kecantikan Lin Group kami dari internet. Saya akan mengantarkannya ke rumah Anda. Wanita pulau itu berbicara dalam bahasa Cina dengan lancar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan satu set produk kecantikan, menyerahkannya, dan membungkuk lagi. Otakku itu tertegun di tempat, bagaimana situasinya? Dia mengambil set produk kecantikan dengan kosong, berpikir, dari mana Chunfeng Logistics berasal? Juga, bagaimana kurir perusahaan logistik ini bisa menjadi wanita pulau cantik yang mengenakan kimono? Ya terima kasih, Aligado. Petik 2. Bab 1497. Otakku itu tersipu dan dengan cepat berterima kasih padanya. Wanita pulau itu tidak tahu banyak bahasa Cina, tetapi itu tidak menghalangi pekerjaannya. Dia mengeluarkan ponselnya, dan hanya membutuhkan pria itu untuk mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR, dan dia bisa segera menandatanganinya. Setelah otakku menandatangani tanda terima, wanita pulau itu membungkuk kepada otakku. Terima kasih, Tuan, telah memilih logistik Chunfeng kami. Jika Anda ingin mengirim sesuatu di masa depan, Anda dapat menemukan saya. Oke, aku harus mencarimu. Otakku buru-buru berkata, kebetulan saya punya sesuatu untuk dikirim ke sini, tunggu sebentar, saya akan mendapatkannya. Setelah berbicara, dia bergegas kembali ke kamar untuk mengambil barang-barang yang perlu dikirim. Segera setelah barang-barang itu dikirim, gadis pulau itu membungkuk ke otakku lagi 90 derajat. Terima kasih telah memilih Chunfeng Logistics kami. Saya berharap Anda sehat dan hidup bahagia. Petik 2. Gadis pulau itu tersenyum manis dan berterima kasih. Otakku sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia adalah pembawa berita game dan menghasilkan banyak uang, tetapi karena dia seorang otaku, dia biasanya tidak berdandan dan tidak banyak bicara.
Terkadang ketika saya pergi ke mall untuk membeli pakaian, petugas yang menjual pakaian tidak terlalu memperhatikannya. Kurir tidak memiliki wajah yang baik ketika dia pergi untuk mengirim kurir. Ada perasaan sedih karena menghabiskan uang untuk dosa. Di mana seperti sekarang, kurir cantik negara pulau ini tidak hanya memiliki sikap pelayanan yang baik untuk pengiriman dari pintu ke pintu, tetapi juga membungkuk 90 derajat dan berterima kasih padanya, memperlakukannya sebagai paman. Kurir dari Chunfeng Logistics tidak hanya keindahan negara pulau, tetapi juga memiliki sikap pelayanan yang baik, 10.000 kali lebih baik daripada kurir domestik kami. Petik 2. Jantungnya berdebar, dan dia berbicara dengan perangkat lunak terjemahan yang baru saja dia unduh. Nona, bisakah saya membelikan Anda minuman sebelum pergi? Perangkat lunak itu diterjemahkan ke dalam bahasa nasional pulau itu. Setelah mendengarkan, wanita pulau itu mengangguk dan membungkuk lagi. Terima kasih atas undangannya, Pak. Saya sangat senang. Otakku sangat bersemangat sehingga keduanya akhirnya menambahkan wecat satu sama lain. Kemudian, Otakku memulai siaran langsung permainan lagi dan berkata di ruang siaran langsung puluhan ribu orang. Brengsek, saya sungguh-sungguh merekomendasikan Chunfeng Logistics Express kepada Anda. Kurir perusahaan logistik ini sebenarnya adalah seorang wanita dari negara pulau. Dia sangat cantik dan memiliki sikap pelayanan yang luar biasa. Petik 2. Saya membeli produk kecantikan Lin Group secara online. Dia mengantarkannya ke pintu secara langsung sekarang dan membungkuk kepada saya 90 derajat. Ini benar-benar sangat indah. Jangan gunakan Bailey Logistics Express di masa depan. Chunfeng Logistics, tolong cepat dan gunakan. Namun, saat ini, semua orang di ruang siaran langsung tidak terlalu percaya. Ancor, jangan membuat masalah, Chunfeng Logistics. Perusahaan ini belum pernah mendengarnya. Apakah Anda mengumpulkan uang dari orang lain untuk iklan? Saya akan memberi Anda 3 kali oleh Bailey Logistics. Bab 1498. Membawa membual. Kurir mana yang akan menjadi wanita itu? Atau saudara perempuan pulau itu? Ancor, kamu segera bangun, berhenti bermimpi. Petik 2. Namun, pada hari ini, banyak pria dan wanita yang membeli produk Lin Group bertemu dengan adik laki-laki tampan dari Korea Selatan atau wanita cantik dari negara kepulauan. 1/10, 10/100. Segera, masalah ini langsung menjadi pencarian panas. Chunfeng Logistics Co., Ltd. mempekerjakan saudara perempuan dari negara pulau dan saudara laki-laki dari Korea. Masalah ini baru saja menjadi pencarian panas, dan orang-orang di internet melihatnya dan langsung meledak. Brengsek, itu benar-benar palsu. Meminta adik laki-laki dari Korea Selatan dan adik perempuan dari negara pulau untuk menjadi kurir. Tidak, aku harus memesan dan merasakannya segera. Luar biasa. Bagaimana Spring Breeze Logistics datang dengan ide mengerikan seperti ini? Haha, apakah ini untuk kepentingan rekan-rekan pria negara kita? Sangat mendukungnya. Saat ini, hanya di Kyoto. Ada keindahan pulau dan saudara Korea yang bekerja sebagai kurir. Tidak, kapan akan dipromosikan ke seluruh negeri? Bisakah kamu datang ke selatan di beberapa bagian? Saya pasti hanya akan menggunakan logistik Chunfeng di masa depan, dan tidak ada pengiriman ekspres lainnya, ribuan buku darah orang. Saya meminta Chunfeng Logistics untuk mendistribusikan para suster pulau ke selatan. Pada saat ini, para eksekutif Bailey Logistics Company juga sedang membicarakan hal ini. Tidak mungkin, masalah ini sudah dalam pencarian panas, bahkan jika mereka tidak memperhatikan. Tuan Cui, logistik angin musim semi dari grup Lin mengundang banyak wanita pulau dan pria Korea untuk melatih mereka belajar bahasa Cina. Mereka datang dengan agresif. Seorang pemegang saham Bailey Logistics agak cemas. Cui Jianhua sangat tenang. Aku sudah tahu tentang ini. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Lin Yuro tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Petik 2. Ketika dia melakukan ini,
biaya untuk menyewa seorang kurir sangat tinggi. Bagi orang-orang yang mereka pekerjakan, akan sulit bahkan bagi Kyoto untuk menutupinya, apalagi seluruh utara. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan bisa melihatnya lama. Mereka tidak akan bisa membakar uang. Para wanita pulau dan pria Korea itu telah mengundurkan diri dan kembali. Petik 2. Sama seperti itu, beberapa hari lagi berlalu. Semakin banyak orang telah mengetahui bahwa Chunfeng Logistics adalah tentang saudara-saudara pulau dan saudara-saudara Korea. Di Kyoto, pria mengekspresikan pesanan, hampir semuanya menggunakan logistik Chunfeng, dan wanita membeli produk kecantikan, mereka semua memilih produk Lins Group. Singkatnya, hampir tidak ada yang menggunakan perusahaan logistik lain di Kyoto. Tidak ada yang lain, hanya untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata dengan saudara Korea atau saudara perempuan pulau. Tiba-tiba suatu hari, item berita menjadi pencarian panas. Jangkar permainan dan pernikahan kilat kurir negara pulau. Seorang pembawa acara otaku memiliki pernikahan kilat dengan seorang kurir pulau yang baru saling kenal selama 2 minggu. Penyiar game ini memiliki popularitas tertentu, sehingga berita pernikahannya dengan cepat melewati ruang siaran langsung dan menyebar di internet. Brengsek, jangkar ini terlalu bahagia. Aku sangat iri menikahi wanita cantik pulau sebagai menantu perempuan. Petik 2. Saya tahu jangkar ini. Saya telah menonton siaran langsungnya, dan itu bukan jangkar besar. Saya hanya dapat menghasilkan 10.000 atau 20.000 yuan sebulan. Jika Anda tidak mampu membeli rumah di Kyoto, jika Anda tidak memiliki rumah, wanita desa pulau itu bersedia menikah dengannya. Bab 1499. Apakah menurutmu Miss Island Country, seperti wanita-wanita di negara kita, tidak menikah jika mereka tidak memiliki rumah? Orang-orang sama sekali tidak peduli dengan rumah itu. Aku mendengar pembawa acara berkata di ruang siaran langsung bahwa gadis negara pulau itu hanya karena dia menghabiskan ribuan dolar. Setelah membeli beberapa hadiah, saya memutuskan untuk mengikutinya. Petik 2. Benarkan, aku punya beberapa ribu dolar, jadi bisakah aku benar-benar mengejar saudari pulau itu? Ribuan darah orang, saya meminta Chunfeng Logistics untuk mendistribusikan para suster pulau ke selatan. Petik 2. Untuk sementara waktu, otaku yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri langsung mendidih. Banyak dari mereka adalah ban serep Dewi, dan bahkan beberapa di antaranya bahkan tidak dianggap sebagai ban serep. Mereka bahkan tidak memiliki WeChat untuk gadis yang mereka sukai, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, sekelompok wanita muncul di desa yang lebih cantik dan jinak daripada wanita rumah tangga, dan yang tidak menginginkan rumah atau hadiah. Semua orang ingin merebutnya. Selain itu, pencarian panas lainnya juga diam-diam muncul di mata netizen. Penyiar wanita terkenal jatuh cinta dengan saudara ekspres Korea. Begitu pencarian panas ini keluar, para pekerja kerah putih perempuan di China tiba-tiba menjadi gila. Adik laki-laki Korea dari Chunfeng Logistics benar-benar tampan dan tampan. Petik 2. Aku juga ingin menjalin hubungan dengan adik laki-laki Korea yang tampan. Petik 2. Kakak, jika kamu memilih perusahaan kurir di masa depan, pilihlah Chunfeng Express. Kedua pencarian panas ini telah menghasilkan gelombang iklan berkualitas tinggi untuk produk-produk Lin Group. Untuk sementara waktu, kurir Chunfeng Logistics dan produk kecantikan grup Lin, dua topik ini sering muncul di internet. Ini hampir menyegarkan. Bahkan reporter dari CCTV News datang ke cabang Lin Group secara langsung untuk mewawancarai Lin Yurou. Pada saat ini, Lin Yurou sedang diwawancarai. Tuan Lin, kami melihat bahwa perusahaan Anda mempekerjakan anak laki-laki dan perempuan Pulau Korea sebagai kurir, yang memicu diskusi panas di antara para netizen di seluruh negeri. Bahkan ada seorang kurir gadis pulau yang telah menikah dengan pembawa berita pria di negara kami. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya, mengapa Anda mempekerjakan anak laki-laki dan perempuan Korea sebagai kurir?
Lin Yuro tampak sangat aura dalam setelan hitamnya. Menghadap kamera, dia berbicara tanpa tergesa-gesa. Faktanya, kami tidak hanya mempekerjakan orang dari dua negara ini sebagai kurir. Nanti, kami juga akan merekrut wanita tampan dari Rusia dan Ukraina. Saat ini, kami telah merekrut ratusan wanita tampan yang belum menikah di luar negeri yang sedang menjalani pelatihan. Siap bekerja segera. Petik 2. Wartawan itu tampak terkejut. Benarkah? Di kota mana Anda akan menempatkan kurir-kurir ini? Sejauh yang saya tahu, rekan senegaranya di selatan, Anda semua sangat mendesak Anda untuk membangun titik pengiriman. Lin Yuro tersenyum dan berkata, akan ada, dan kami juga akan mendirikan outlet di selatan, jadi jangan khawatir. Petik 2. Namun, ada banyak kota di China. Kami tidak dapat membangun outlet di semua kota dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kami akan melakukan polling online untuk melihat kota mana di selatan yang memiliki suara lebih tinggi. Petik 2. Atau, menurut pangsa logistik angin musim semi kota untuk mendistribusikan adik-adik asing ini, kota mana yang lebih banyak menggunakan logistik angin musim semi kami memprioritaskan kota mana. Petik 2. Reporter itu mengangguk dan terus bertanya. Kenapa menyewa pria tampan dan wanita cantik dari luar negeri? Biaya seperti itu pasti sangat tinggi, kan? Kalau hanya ingin melakukan pengiriman ekspres, bukankah pria tampan dan wanita cantik dalam negeri kita memenuhi persyaratan? Lin Yuro sudah lama menduga bahwa pihak lain akan menanyakan pertanyaan ini. Jadi dia sudah menyiapkan alasannya sebelumnya dan berkata sambil tersenyum. Kami telah mengundang pria dan wanita tampan domestik untuk menjadi kurir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau melakukan pekerjaan berangin seperti ini. Petik 2. Reporter itu bertanya lagi, baru-baru ini, harga saham grup Lin Anda telah meningkat dengan mantap. Beberapa orang mengatakan bahwa Chunfeng Logistics, anak perusahaan Lin Group, sangat mungkin untuk menjadi pemimpin industri pengiriman ekspres domestik. Apakah itu benar? Lin Yuro tersenyum dan memberikan jawaban yang sangat positif. Ya, setelah reporter pergi, Lin Yuro tertawa dari telinga ke telinga. Bab 1500. Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka bahwa wanita muda dari negara pulau yang kami rekrut akan benar-benar menikah dengan rekan senegaranya pria di Tiongkok. Petik 2. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Li Dong sedang duduk di sofa bermain game, dan tertawa ketika mendengar ini. Sebab, dia sendiri juga tidak mengharapkan hasil seperti itu. Bukankah ini hal yang baik? Li Dong tersenyum dan berkata, ini bisa dianggap sebagai keuntungan kita untuk rekan-rekan kita di Tiongkok. Siang itu, Chunfeng Logistics memulai pemungutan suara di internet. Di kota mana di selatan harus ditempatkan sekelompok saudara muda dan wanita muda yang telah direkrut dari luar negeri. Netizen di selatan menjadi gila dalam sekejap, memilih kota mereka. Adapun di utara, netizen tidak begitu gila, lagi pula, Chunfeng Logistics telah meliput Kyoto dan beberapa kota sekitarnya, dan selalu ingin memberikan beberapa kepada rekan senegaranya di selatan. Pada saat ini, rekan senegaranya di selatan, terlepas dari pria atau wanita, setelah memberikan suara di internet, mereka segera mulai mengumpulkan suara di grup WeChat dengan pemotongan. Tak hanya itu, mereka juga menelepon langsung kerabat dan teman-temannya dan meminta mereka untuk memilih. Untuk sementara waktu, hampir semua orang di kota-kota besar di selatan tahu tentang ini. Iklan Chunfeng Logistics sempurna, dan tidak memerlukan biaya sepeser pun. Kemudian, Chunfeng Logistics mengeluarkan pesan yang mengatakan bahwa kota mana di selatan yang memiliki tingkat pemanfaatan tertinggi dari Chunfeng Logistics di area lokal akan diprioritaskan ke kota mana. Begitu berita itu keluar, rekan senegaranya yang tampan dan cantik di selatan menjadi lebih gila. Mereka tergila-gila menempatkan pesanan secara online dan membeli produk dari Lin Group. Selain itu, mereka juga memberitahu orang-orang di sekitar mereka sebanyak mungkin untuk menghentikan mereka memilih pengiriman ekspres logistik lainnya, dan memilih Chunfeng Logistics. Singkatnya,
Chunfeng Logistics benar-benar terbakar. Panas di seluruh jaringan, panas di seluruh negeri. Kyoto, di kantor ketua perusahaan logistik Bailey. Seorang wakil presiden masuk dengan wajah sedih. Tuan Cui, sesuatu terjadi lagi. Kami dibakar di gudang ekspres di Provinsi Selatan Tianxing. Banyak kurir mengundurkan diri dan pergi ke Chunfeng Logistics. Petik 2. Mendengar ini, wajah Cui Jianhua menjadi sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar akan berkembang hingga saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa apa yang disebut perusahaan logistik Chunfeng yang didirikan oleh Lin Yurou akan segera bangkrut karena rantai modal yang rusak. Dia juga mengatakan pada saat itu bahwa Lin Yurou tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Namun, fakta sekarang menamparnya dengan keras. Dalam waktu singkat ini, Chunfeng Logistics telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, dan sekarang tiba-tiba memaksa Bailey Logistics ke situasi yang memalukan. Ya, saat ini Bailey Logistics berada dalam situasi yang sangat memalukan. Sebelumnya, Bailey Logistics adalah perusahaan logistik ekspres terbesar di China. Hampir 90% orang akan memilih Bailey Express untuk membeli barang di internet. Mereka juga akan memilih Bailey Logistics untuk mengirim barang pada hari kerja. Namun kini, jumlah pelanggan Bailey Logistics telah turun lebih dari 70%. Ini sangat mengerikan. Seiring waktu, Bailey Logistics kemungkinan akan bangkrut karena tidak ada pemasukan modal dan kerugian terus-menerus. Bahkan jika keluarga Cui kuat secara finansial, sulit untuk mendukung perusahaan logistik tingkat triliunan. Belum lagi keluarga Cui memiliki industri lain selain logistik. Untuk bisnis keluarga yang begitu besar, begitu salah satu perusahaannya putus dalam rantai modal, itu sangat serius. Dalam beberapa hari terakhir, pangsa pasar perusahaan kami di lebih dari 100 kota di seluruh negeri telah turun dengan cepat. Di lebih dari 100 kota, kami semua kalah dari Chunfeng Logistics. Petik 2. Terutama di kota-kota tingkat pertama dan kota-kota tingkat kedua, ini benar-benar gagal. Petik 2. Karena kota-kota tingkat pertama dan kota-kota tingkat kedua mendapatkan berita tercepat, dan ada lebih banyak kemungkinan bahwa kurir asing dapat diperoleh, sehingga warga di kota-kota maju tersebut juga berjuang lebih keras. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Cui Jianhua menjadi lebih jelek. Sekarang, bahkan dia harus mengakui bahwa semuanya sangat buruk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.